Halo, kembali lagi bersama saya Madre Maria Ines Nimdule dengan NIM 2301060026 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan non-elektrolit. Yang pertama, definisi larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Suatu larutan terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Zat yang jumlahnya banyak biasanya disebut pelarut. Sementara zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut. Tetapi ini tidak mutlak, bisa saja dipilih zat yang lebih sedikit sebagai pelarut tergantung pada keperluannya. Tetapi di sini akan digunakan pengertian yang biasa digunakan untuk zat pelarut dan terlarut. Campuran yang saling melarutkan satu sama lain dalam segala perbandingan dinamakan larutan miscible atau udara merupakan larutan miscible. Jika dua cairan yang tidak bercampur membentuk dua fasa dinamakan cairan immiscible. Yang kedua, jenis-jenis larutan. Yang pertama, larutan ideal dan non-ideal. Dalam suatu sistem, atom-atom, ion-ion, dan molekul-molekul nyata saling mempengaruhi satu sama lain sehingga perilakunya sukar dilamarkan secara tepat. Akibatnya, kesukaran meramalkan perilaku zat nyata menimbulkan cara atau model yang dapat menjelaskan perilaku secara teoritis. Dinamakan hukum ideal. Oleh karena itu, muncul istilah larutan ideal sebagai upaya untuk menjelaskan keadaan sistem dari larutan nyata. Molekul-molekul gas ideal dipandang sebagai molekul-molekul bebas yang tidak berinteraksi satu sama lain. Dalam larutan cairan, pendekatan keidealan berbeda dengan gas ideal. Dalam larutan ideal, partikel-partikel pelarut dan terlarut yang dicampurkan berada dalam kontak satu sama lain. Pada larutan ideal, dengan zat terlarut, molekuler gaya interaksi antara semua partikel pelarut dan terlarut setara. Dan kata lain, dalam larutan ideal misalnya zat A dan zat B, gaya antar partikel AA berbanding AB atau BB adalah sama. Bencena dan toluena memiliki gaya interaksi mendekati sama, sehingga jika dicampurkan akan mendekati larutan ideal. Dalam larutan non-ideal, gaya antar atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul harus dipertimbangkan dalam perhitungan. Sebagai contoh, perhatikan daya hantar listrik larutan elektrolit kuat misalnya NaCl. Jika larutan NaCl encer kurang dari 0,01 molar, daya hantarnya diharapkan sesuai dengan disosiasi garam ke dalam ion-ionnya. Tetapi, jika konsentrasi larutan besar, perbedaan antara harapan dan amatan menjadi lebih besar. Penyebabnya, ion-ion berlawanan muatan mengadakan baku tarik satu sama lain. Baku tarik ini menimbulkan ion-ion saling berdekatan sehingga menjadi lebih pekat. Contoh soalnya, manakah di antara zat berikut yang mendekati sifat larutan ideal? Yang pertama, C6H6 liquid dan CH3OH solid. Yang kedua, CH4 liquid dan CH3CH3 liquid. Penyelesaiannya, larutan yang bersifat ideal memiliki gaya interaksi pelarut-pelarut sama dengan gaya interaksi pelarut-terlarut sama dengan gaya interaksi terlarut-terlarut. Pada campuran CH3OH dan C6H6 terdapat perbedaan gaya interaksi akibat perbedaan polaritas masing-masing komponennya, di mana CH3OH cenderung bersifat polar, sedangkan C6H6 cenderung bersifat non-polar. Dengan demikian, cairan tersebut tidak bersifat ideal. Pada campuran CH4 dan CH3CH3, kedua komponennya memiliki gaya interaksi yang mendekati sama karena kedua komponen tersebut
cenderung bersifat nonpolar. Dengan demikian, campuran tersebut bersifat ideal. Yang kedua, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dalam larutan cairan, zat padat dapat berada dalam bentuk ion-ionnya maupun molekulernya. Jika NaCl terlarut dalam air, ion Na+ dan ion Cl- masing-masing terhidrasi dalam air, dan ion-ion yang terhidrasi itu secara bebas dapat bergerak ke seluruh medium larutan. Zat-zat yang ada di dalam air membentuk ion-ion dinamakan zat elektrolit, dan larutan yang dibentuknya dinamakan larutan elektrolit. Secara eksperimen, larutan elektrolit dapat diketahui dari sifatnya. Misalnya, dapat menghantarkan arus listrik. Zat-zat yang tergolong elektrolit yaitu asam, basa, dan garam. Zat-zat seperti etanol dan glukosa yang di dalam pelarut air membentuk molekuler dinamakan non-elektrolit, dan larutan yang dibentuknya dinamakan larutan non-elektrolit. Dalam keadaan murni, asam merupakan senyawa kovalen, tetapi jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya, seperti HCl gas tambah H2O liquid menghasilkan H3O plus aquos tambah Cl- aquos. Umumnya, basa merupakan senyawa ionik. Misalnya, NH3 adalah contoh basa dalam keadaan murni berupa senyawa kovalen. NH3 gas tambah H2O aquos menghasilkan NH4 plus aquos tambah OH min aquos. Semua garam merupakan senyawa ionik. Jika garam dilarutkan dalam air, ion-ion garam akan melepaskan diri dari kisi-kisi kristal, selanjutnya terhidrasi dalam pelarut. Seperti Na plus Cl- solid tambah H2O liquid menghasilkan Na plus aquos tambah Cl- aquos. Dengan contoh soal, tuliskan bagaimana setiap zat berikut terurai jika dilarutkan dalam air. Bagian A, MgCl2, B, H2SO4, dan C, CH3COOH. Untuk penyelesaian yang pertama pada bagian A, MgCl2 adalah garam yang merupakan elektrolit kuat jika dilarutkan dalam air, akan terurai sempurna menjadi MgCl2 solid tambah H2O liquid menghasilkan Mg2 plus aquos tambah 2 Cl-. Pada bagian B, H2SO4 adalah asam kuat yang merupakan elektrolit kuat. Jika dilarutkan ke dalam air, akan terurai sempurna menjadi H2SO4 aquos tambah H2O liquid menghasilkan 2H plus aquos tambah SO4 2- aquos. Pada bagian C, CH3COOH adalah asam lemah yang merupakan elektrolit lemah. Jika dilarutkan dalam air akan terurai sempurna menjadi CH3COOH aquos tambah H2O liquid menghasilkan CH3COO- aquos tambah H plus aquos. Yang ketiga yaitu larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Kepekatan larutan secara kualitatif sering juga diungkapkan dengan istilah jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Larutan jenuh dari zat X adalah larutan yang di dalamnya terdapat zat X terlarut berada dalam kesetimbangan dengan zat X yang tidak larut. Untuk membuat larutan jenuh NaCl dalam air panas pada 25 derajat Celcius, kita harus menambahkan NaCl berlebih ke dalam air dan mengaduknya terus sampai tidak ada lagi NaCl yang melarut. Larutan jenuh NaCl pada 25 derajat Celcius mengandung 36,5 gram NaCl per 100 gram air. Penambahan NaCl berikutnya ke dalam larutan jenuh NaCl tidak akan mengubah konsentrasi larutan. Yang berikutnya yaitu proses pelarutan. Bagaimana proses yang terjadi ketika suatu zat dicampurkan membentuk suatu larutan. Yang pertama, pelarutan cair-cair.
Dalam membahas pelarutan zat cair dan zat cair lainnya, banyak ilmuwan kimia mengemukakan istilah like dissolve like sebagai prinsip umum untuk menyatakan pelarutan. Istilah ini mempunyai makna bahwa zat-zat cair yang mempunyai struktur serupa akan saling melarutkan satu sama lain dalam segala perbandingan. Sebab molekul-molekul zat cair yang dicampurkan mempunyai gaya tarik antar molekul satu atau hampir sama dengan jenis maupun kekuatan ikatannya. Yang kedua, pelarutan padat cair. Zat padat umumnya mempunyai kelarutan terbatas dalam pelarut cair. Fraksi mol 12 dalam CCl4 mencapai jenuh pada 25 derajat Celcius sekitar 0,011 jika dibandingkan dengan Br2 yang berwujud cair pada suhu yang sama tidak mempunyai batas kelarutan dalam CCl4 sehingga Br2 dalam CCl4 tidak dapat membentuk larutan jenuh. Dan yang ketiga yaitu pelarutan gas cair. Terdapat dua prinsip utama berkaitan dengan kelarutan gas dalam cairan. Yang pertama, makin tinggi titik cair suatu gas, gaya tarik antar molekul makin mendekati sifat cairan. Dengan demikian, gas dengan titik cair lebih tinggi memiliki kelarutan lebih besar. Yang kedua, pelarut yang paling banyak untuk gas adalah pelarut yang mempunyai gaya tarik antar molekul mirip dengan yang dimiliki oleh gas. Pada 1.2 yaitu komposisi larutan. Setiap kajian kuantitatif tentang larutan memerlukan pengetahuan mengenai komposisi atau khusus untuk mengenai konsentrasinya, yakni banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Orang kimia menggunakan cara yang berbeda dalam menyatakan komposisi larutan dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada bagian ini akan diuraikan 4 cara untuk menyatakan komposisi larutan, yakni fraksi mol, molaritas dan molalitas, serta persen berat. Pada bagian pertama dari komposisi larutan yaitu fraksi mol atau X. Konsep ini sudah sering digunakan ketika mempelajari kimia fisik 1, terutama ketika membicarakan tentang tekanan parsial gas dan ada pembuatan diagram fasa. Fraksi mol komponen Ki dalam larutan didefinisikan sebagai Xi sama dengan Ni per N, di mana Ni merupakan jumlah mol komponen I dan N menyatakan jumlah mol suatu komponen dalam larutan. Fraksi mol tidak mempunyai satuan. Yang kedua, kemolaran. Di buku-buku tertentu kita bisa lihat bahwa kemolaran merupakan bagian yang lebih khusus dari konsentrasi komponen I dalam larutan didefinisikan sebagai Ci sama dengan Ni per V, dengan V merupakan volume larutan. Dalam satuan SI, konsentrasi mempunyai satuan mol per M⁻3. Berdasarkan konvensi, konsentrasi bisa dinyatakan dengan menggunakan tanda kurang persegi atau B. Yang berikut kemolalan. Kemolalan Ki didefinisikan sebagai sejumlah mol I dalam sejumlah massa pelarut. Jika suatu larutan mengandung Nb mol terlarut B dan Na mol pelarut A, maka massa pelarut Wa sama dengan Na Ma, dengan Ma menyatakan massa molar pelarut, bukan massa molar relatif atau Mr-nya. Massa molekul relatif tidak mempunyai satuan massa per mol. Satuan untuk Ma biasanya gram per mol atau kilogram per mol. Kemolaran terlarut B dinyatakan dengan
MB sama dengan Na per Wa sama dengan NB per Na Ma. Yang berikut yaitu persen massa. Persen massa suatu terlarut B dalam larutan didefinisikan dengan persen massa B sama dengan Wb per W kali 100%, dengan Wb massa terlarut B dan W massa total larutan. Persen massa sama dengan massa terlarut per massa larutan kali 100%, sama dengan massa terlarut per massa terlarut tambah pelarut dikali dengan 100%. Untuk fraksi massa B dinyatakan dengan Wb per W. Persen massa mempunyai keuntungan dalam hal massa molar terlarut yang tidak dapat diketahui. Keuntungan lainnya, persen massa terlarut dalam larutan tidak dipengaruhi oleh suhu karena definisinya dinyatakan dalam bentuk massa. Kemolaran merupakan suatu konsentrasi yang paling umum digunakan. Keuntungannya adalah dalam membuatnya. Pada umumnya, lebih mudah untuk mengukur volume larutan dengan menggunakan labu ukur yang telah dikalibrasi dengan teliti dibandingkan dengan menimbang pelarut. Kerugiannya terutama dalam bahwa kemolaran tergantung pada suhu karena V merupakan fungsi T dan P. Kerugian lainnya adalah melalui kemolaran tidak terungkap banyaknya pelarut yang ada. Kemolaran tidak bergantung pada suhu karena definisinya sebagai perbandingan jumlah mol terlarut dengan berat pelarut. Sekian dan terima kasih.